Pemirsa, korban selamat longsor tambang emas di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo menceritakan kejadian detik-detik diterjang longsor. Korban sempat terjebak selama 8 jam dalam lubang. Sejumlah korban selamat menceritakan detik-detik insiden longsor yang terjadi di lokasi tambang Motomboto, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Ridwan Waje, salah satu korban selamat, mengungkapkan longsor terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saat itu longsor dan perbukitan menerjang kem dan lubang tambang. Ridwan mengatakan saat longsor terjadi ia berada di luar lubang, sementara dua rekan lainnya, Nopri dan Jufrit, di dalam lubang terkena longsor. Melihat rekan-rekannya terjebak longsor, ia mencari bantuan kepada penambang lainnya untuk menggali tanah yang sudah menutupi lubang tambang. Jam 9, ini dorong dua masuk. Nah, jam 11 begitu, tiba longsor. Dia bagi satu kali dan tanpa, sedangkan saya sendiri juga jatuh di benteng itu limbah yang torong ada susu. Di dalam ini? Di luar. Di luar. Nah, sementara dorong dalam lubang. Iya. Orang pas mau keluar cuma DP mulubang kan memang sota timbun kemari. Jadi so pasrah. Pokoknya kurang mau tunggu bantuan karena orang pikir insya Allah pagi paling dorong mau ada yang mau bakal selamat. Selama Beberapa jam di dalam itu Pak, ada minum air atau bagaimana? Bernapas kan sudah tutup? Cuma air. Masih ada air di sisa di aqua itu masih sekitaran setengah, jadi kurang ada minum sedikit itu. Untuk bernapas? Iya. Kalau bernapas kan di dalam masih boleh, kurang ada masih ada kan pernapasan masih boleh sedikit. Sementara, Nopri menceritakan ia bertahan hidup dengan satu temannya Jufrit Raja Lau selama 8 jam di dalam lubang dengan kedalaman mencapai 10 meter. Mereka berdua hanya bisa pasrah dan berharap ada bantuan. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Baik, pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Gorontalo, yaitu Kombes Pol Desmond Rajendro. Selamat malam, Pak Desmond. Selamat malam. Baik, Pak Desmond, kita ketahui musibah yang terjadi ini, longsor yang ada di Gorontalo, dan ini juga menimpa tambang-tambang emas yang mungkin ini merupakan tambang emas masyarakat, dinilai tambang emas ilegal. Sebenarnya bagaimana penertiban hingga saat ini, sejauh ini, Pak? Ya, baik. Jadi yang pertama untuk saat ini memang kita masih fokus untuk penanganan pasca bencana, dan setelah itu kita pasti akan menindaklanjuti bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam rangka penertiban untuk tambang-tambang ilegal. Dan selama ini pun kita sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan penertiban, dan sudah ada beberapa juga yang kita lakukan penanganan hukum, dan sampai dengan penegakan hukumnya pun sudah kita lakukan. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, sebenarnya selama ini Pak, apa yang menjadi kendala dari upaya penertiban ini? Apakah memang karena banyak sekali masyarakat yang merasa mendapatkan keuntungan dengan adanya tambang-tambang emas ilegal ini, sehingga biarpun ada upaya penertiban tapi tetap hidup dan juga tetap ada satu di antara berbagai daerah di situ, Pak? Bentuk kendala yang selama ini kita hadapi, ya sebenarnya ini kan hanya menyangkut masalah hidup orang banyak. Jadi harus beberapa stakeholder yang ada yang harus melakukan koordinasi dengan baik, supaya masyarakat pun bisa betul-betul memahami situasi yang ada. Ya, kita kembali lagi kita ingatkan bahwasanya resikonya sangat tinggi untuk melakukan penambangan-penambangan seperti ini. Nah, seperti kejadian sekarang, bencana yang sudah terjadi, ya, otomatis akan mempengaruhi untuk nantinya apakah masyarakat ini
akan tetap atau sudah akan melakukan penghentian dalam melakukan penambangan seperti itu. Baik, tambang-tambang ini sebenarnya merupakan tambang milik masyarakat setempat, dikelola secara ilegal, atau memang ada di bawah PT Pak pengelolaannya? Nah, untuk masalah itu Mbak, ya jadi memang ini nanti yang akan kita bicarakan lagi Mbak ya. Jadi untuk saat ini kita masih fokus untuk masalah untuk penanganan bencananya. Jadi untuk ke depan tetap, tadi saya sampaikan di awal bahwasanya dari pihak kepolisian khususnya Polda Gorontalo juga pasti akan melakukan upaya-upaya untuk melakukan penertiban seperti itu. Baik, kita beralih ke mengenai upaya Pak, pengenangan dari korban ataupun juga bencana ini, warga yang terdampak juga. Bagaimana Pak sejauh ini Pak upaya dari pihak Polda Gorontalo? Jadi yang sudah disampaikan juga oleh Basarnas, bahwasanya kita dari awal kejadian langsung dipimpin oleh dari Bapak Kapolda untuk melakukan evakuasi terhadap korban longsor. Dari hari Minggu malam kita sudah melakukan pengecekan ke wilayah atau ke lokasi, dan sudah kita bagi tim juga bersama tim SAR gabungan. Jadi dari beberapa personil Polda Gorontalo dan Polres ini kita bagi, ada yang melakukan pencarian di lokasi, kemudian juga kita membentuk tim kecil untuk melakukan trauma healing. Nah ini yang kita lakukan dari Biro SDM Polda Gorontalo untuk memberikan atau pendampingan kepada keluarga korban, terutama untuk anak-anak yang memang anggota keluarganya menjadi korban. Dan ini sangat membantu juga untuk masyarakat di sekitar, bahwasanya pendampingan inilah yang dibutuhkan sambil menunggu ataupun mendapatkan informasi dari keluarga yang masih ada di lokasi longsor seperti itu. Baik, Pak Desmond, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan dan juga penjelasan ini kepada kami. Selamat malam, Pak Desmond, selaku Kabid Humas Polda Gorontalo. Malam. Dan pemirsa, kami masih memiliki rangkaian kabar-kabar lainnya tentunya, tapi setelah jeda akan kami tayangkan dan breaking news akan segera kembali saat lagi.